Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya karena kita masih bisa berjumpa lagi dalam ibadah online yang Mari yang ke-185 ini. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah sikap Kristen terhadap panjang umur yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Sebelum kita melanjutkan ibadah online yang Mari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai, melindungi, memelihara dan memberkati kami di dalam setiap detik, di setiap nafas kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online yang Mari yang ke-185 ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil alih acara ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti, sehingga berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya dan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online yang Mari yang sedang bergabung bersama dengan kami saat ini. Bapak, hamba menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, dan yang akan mempersembahkan pujian. Kiranya Engkau pakai, urapi, dan berkati untuk menjadi berkat bagi kami semua. Secara khusus juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa dan pengurapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan tersingkap dan termeterai dalam hati setiap kami, dan kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menegur, dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Inilah doa kami ya Allah, dan kami buka ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang dilimpahkannya bagi kita di sepanjang umur hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan dengan mata serta hati yang tertuju hanya kepadanya. Mari kita naikkan pujian kita yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, sebab Dialah yang akan menuntun, memimpin, dan menerangi setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita. Amin. Di
saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan disambung dengan haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia dan bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita tiba untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyediakan bejana hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Dianto dari Singapura. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Biarlah kita menyiapkan hati kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman
dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan sahabat MHM yang mari di mana saja kalian berada. Salam Immanuel. Tema IOY 185 hari ini adalah sikap Kristen terhadap panjang umur. Saudara, hampir semua orang yang hidup di dalam dunia ini mendambakan panjang umur. Nah, dengan kemajuan ilmu kedokteran yang sangat pesat pada dewasa ini, ditambah dengan sistem pola hidup yang diatur dengan merata di banyak negara termasuk Indonesia, maka semua itu akan mendorong usia manusia lebih panjang umur. Kita akan merenungkan tema ini dalam 3 poin. Poin pertama adalah sampai usia berapakah manusia dianggap panjang umur. Dan poin kedua adalah rahasia seorang panjang umur tetapi tetap sehat. Poin ketiga adalah rahasia Alkitabiah hidup panjang umur. Saudara, sampai usia berapakah manusia dianggap panjang umur? Dipandang dari segi usia manusia, usia 60 sampai 70
itu biasanya disebut awal tua. Usia 70 sampai 80 baru disebut tua. Nah, di atas usia 80 itu boleh disebut panjang umur. Saudara, kalau dipandang dari segi Alkitabiah, ada seorang yang paling tua di dunia ini bernama Metuselah, yang tercantum dalam Kejadian 5:27. Peribahasa bahasa Inggris menyebutkan orang yang tua juga disebut as old as Methuselah, yang berusia 969 tahun. Lalu Musa di dalam doanya di Mazmur 90 mengatakan bahwa usia manusia 70. Kalau kuat bisa 80, tetapi di dalamnya penuh dengan penderitaan, hidup yang tidak berarti dan sia-sia. Itulah gambaran Paulus tentang hidup manusia adalah singkat, tidak berarti, dan sia-sia. Di Eropa ada seorang besar yang sangat terkenal bernama Alexander the Great. Ia pada usia mudanya, kurang lebih 32 tahun, sudah bisa menguasai hampir seluruh dunia barat Eropa. Tetapi sayang, ia menderita semacam penyakit yang dokter pada masa itu belum dapat menyembuhkannya. Maka akhirnya dia harus menghadapi ajalnya. Menjelang dia menghadapi ajalnya, dia berpesan kepada bawahannya 3 hal. Pertama, dia minta dokter yang paling terkenal, paling pandai untuk mengusung peti jenazahnya. Kedua, ketika peti jenazahnya diarak-arak di jalan, harus ditaburkan uangnya di jalan supaya dia ambil orang, dan khususnya orang miskin. Ketiga, supaya di kedua lubang petinya, petinya dibuka kedua lubang supaya tangannya bisa diulurkan keluar. Apa maksud 3 hal ini? Pertama, bahwa dokter yang paling pandai terkenal pun belum tentu bisa menyembuhkan penyakit manusia yang berat. Kedua, apa artinya harta? Dia kaya sekali, tetapi dia tidak bisa bawa pulang ke surga. Maka dia lebih banyak dihamburkan dan disebarkan untuk orang yang membutuhkan. Dan ketiga, dengan kedua tangan dikeluarkan dari lubang petinya, berarti dia datang dengan tangan kosong dan pulang juga dengan kosong. Hidup ini sia-sia. Apa yang digambarkan oleh Musa sebenarnya terwujud di dalam diri Alexander, tetapi juga banyak orang lagi. Nah, usia yang ketiga adalah 120. 120 tercantum di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Usia ini atau patokan usia ini telah diakui oleh para ilmuwan dan para tenaga medis dari barat sampai timur, dari dahulu sampai sekarang. Mereka aklamasi menyetujuinya. Tetapi saudara, ada angka yang lebih daripada 120, yaitu hidup kekal. Kalau saudara mendapat hidup kekal, saudara mempunyai angka yang tidak terbatas. Para pemirsa, sekarang kita melihat bagian pertama yang nomor 3, yaitu dipandang dari segi iman dan pelayanan. Bila seorang dapat hidup sampai panjang umur, tetapi selama hidupnya dia tidak beriman pada Tuhan Yesus dan tidak melayani Tuhan,
kalau dia meninggal, di mata Tuhan dianggap pendek umurnya. Sebaliknya, bila seseorang hanya hidup sampai 20 tahun atau 40 tahun, tetapi semasa hidupnya dia beriman dan melayani Tuhan, sekalipun dia meninggal muda, di mata Tuhan dia adalah panjang umur. Teman baik saya yang di Bandung, Bapak Lembong yang sudah almarhum dan kini masih ada, yaitu Pastor Hani Lembong, mereka punya anak lelaki yang sekolah di Amerika. Ketika itu umur 20-an. Tetapi dia tidak hanya studi di Amerika, dia banyak melayani penginjilan, melayani orang miskin, melayani segala kebutuhan daripada sesama mahasiswanya. Entah karena apa, dia meninggal pada usia 24 tahun. Namun, di pandangan Tuhan, dia adalah panjang umur. Ada seorang misioneri dari Amerika bernama David Brent. Dia seorang yang senang menginjili ke orang Indiana. Sambil dengan naik kuda, dia menginjili mereka. Namun entah karena apa, dia telah meninggal pada usia 29 tahun. Dan penulis biografinya mengisahkan demikian. David Brent sekalipun meninggal pada usia 29, tetapi seakan-akan dia sudah hidup 60 tahun di tengah-tengah kami. Ada seorang yang paling terkenal di China bernama Dr. John Sung. Dr. John Sung studi di Amerika dan dia mendapatkan gelar PhD dalam bidang kimia. Jadi doktor kimia. Tapi ketika dia pulang dari Amerika ke China, saat itu masih naik kapal, di tengah laut dia telah membuang ijazahnya. Dan sampai di China, dia mengabarkan Injil seperti orang gila. Maka ditangkap dan dimasukkan di rumah sakit gila. 193 hari. Tapi dalam 193 hari, dia telah membaca Alkitab 40 kali. Setelah dia keluar dari rumah sakit gila, dia lebih banyak mengabarkan Injil sampai kemana-mana, terutama ke Asia Tenggara. Dan ada orang menulis buku padanya, Dr. John Sung adalah obor orang Asia. Terus terang sampai sekarang di Singapura itu masih ada STT yang dibangunnya dan juga tim pekabaran Injil yang dinamakan Singapura Putau Tuan. Jadi tim penginjilan Singapura sampai hari ini kira-kira 80 sekian tahun masih tetap hidup. Nah, di pandangan Tuhan, sekalipun dia mati usia 44 tahun, tetapi ia adalah panjang umur. Marilah kita sekarang melihat poin yang kedua. Rahasia seorang panjang umur tetapi tetap sehat. Apa gunanya kalau seorang panjang umur tetapi tidak sehat? Nah, tetap sehat, sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat menurut Alkitab, terutama saya ambil satu ayat yang menggambarkan tentang pertumbuhan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dikatakan dan Yesus makin dewasa, bertumbuh hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada 4 hal di sini menyebutkan pertumbuhan Yesus. Memang Yesus cuma berusia 33 tahun di dunia, tetapi itu karena dia menggantikan dosa manusia
dan mati di kayu salib. Namun sesungguhnya hari yang ketiga dia bangkit kembali dan terus naik ke surga dan hidup sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini dapat menggambarkan tentang hidup manusia yang panjang umur tetapi tetap sehat. Ada 4 bidang sehat yang digambarkan di dalam ayat ini. Maka yang pertama adalah seorang yang panjang umur tapi bermental sehat. Tadi disebutkan yang pertama di ayat ini adalah makin dewasa, berhikmat. Kata hikmat dapat dimaksudkan mental. Maka mental Tuhan Yesus sehat, mental orang yang panjang umur juga sehat. Kalau seseorang panjang umur namun tidak bermental sehat, ia menjadi seorang panjang umur yang penuh muram durja. Gejalanya mudah marah, mudah berkhawatir, berpenyakit macam-macam, stres, dan hidup tidak bahagia. Saudara, yang keempat adalah seorang panjang umur yang berhidup rohani yang sehat. Di pasal 2 ayat 52 tadi dikatakan Tuhan Yesus bertumbuh di dalam dikasihi oleh Allah. Ini adalah termasuk di dalam masalah hidup rohani. Seorang yang panjang umur, tetapi kalau hidup rohaninya tidak sehat, adalah sayang sekali. Berarti dia tidak mempunyai hati yang damai sejahtera, hidup tidak bertujuan, tidak jelas kemana sesudah mati. Dan ini yang terpenting. Nah, masalah hidup sesudah mati, saya akan bicara sikap Kristen terhadap kematian pada 2 bulan lagi di dalam IOY yang ke 193. Saudara bisa perhatikan. Nah, sekarang bagaimana supaya orang tua panjang umur tapi memiliki hidup rohani yang tetap sehat? Nah, marilah kita menyimak rahasia Alkitabiah hidup panjang umur. Ada 4 rahasia di dalam Alkitab. Rahasia pertama yaitu hidup yang berhikmat dalam hatinya. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 13 sampai 16 dan Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10. Dikatakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 mulai ayat 13 adalah orang yang berhikmat atau orang yang memiliki hidup yang bijaksana adalah orang yang panjang umur. Terutama di ayat 16 dikatakan panjang umur di tangan kananmu dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Untuk ini ingin saya nyanyikan dengan sebuah lagu dan diiringi oleh Ibu Lydia. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Yang kedua, rahasia Alkitabiah untuk hidup panjang umur yang kedua
adalah hidup menghormati orang tua. Baik di dalam Keluaran 20, yaitu dalam 10 hukum, atau di dalam Efesus pasal 6, itu disebutkan dengan jelas, barang siapa yang menghormati orang tua, dia akan beroleh kebahagiaan dan sekaligus panjang umur. Ada seorang yang mencari kerja. Ketika dalam wawancara, diketahui oleh bosnya itu bahwa orang ini dalam hidupnya menghormati orang tua. Segera dia putuskan, besok kamu kerja. Jadi orang yang menghormat orang tua tidak hanya dihargai Tuhan, tapi juga dihargai sesama manusia. Untuk ini akan saya nyanyikan juga lagu yang saya ubah dari kata melayani, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua, menghormati orang tua. Tuhan berikan bahagia panjang umur pada orang yang menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Tuhan berikan bahagia panjang umur pada orang yang menghormat orang tua. Sudahkah Anda dalam hidupmu menghormati orang tua? Rahasia Alkitabiah tentang panjang umur yang ketiga adalah tetap melayani meski sudah tua. Nah, hal ini tercantum di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian tercantum di dalam ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dengan kata lain, pemazmur yang mengendaki kalau seseorang sudah tua sekalipun, pada masa tua dia harus tetap berbuah lebat bagi Tuhan. Dan demikian Tuhan tetap akan karuniakan panjang usia. Dengan kata lain, kalau di sini disebutkan sudah tua pun tetap bisa berbuah, berarti dia sudah dikaruniakan hidup yang panjang umur oleh Tuhan. Dan untuk ini saya pun akan menyanyikan lagu yang tadi dengan nada pelayanan untuk menyanyikan lagu melayani pada masa tua, melayani pada masa tua. Melayani pada masa sudah tua, melayani pada masa sudah tua.
tetap berbuat lebat bagi Tuhan meski tua, melayani pada masa sudah tua, melayani pada masa sudah tua, melayani pada masa sudah tua, tetap berbuat lebat bagi Tuhan meski tua, melayani pada masa sudah tua. Sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu keempat, rahasia Alkitabiah, bagaimana manusia menjadi panjang umur, yaitu hidup bersyukur dalam segala hal. Selain di 1 Tesalonika 5:18 yang memang kita kenal ayat ini yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi ada ayat lain di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Nah saudara, Mazmur 103 adalah Mazmur pengucapan syukur. Di depannya dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanmu. Artinya harus mengucap syukur dalam banyak hal. Nah, di dalam rangka mengucap syukur ini, lalu ayat kelima disebutkan oleh Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Apa artinya? Artinya yaitu, kalau seseorang banyak mengucap syukur, dia sekalipun sudah tua akan tetap awet muda. Dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru, bahkan seperti burung Raja Wali. Karena itu, saya juga akan menyanyikan lagu mengenai bersyukur meski sudah tua. Dan saya akan akhiri IOY kali ini. Bersyukurlah meski tua. Bersyukurlah meski tua. Awet muda Tuhan berikan pada yang bersyukur. Bersyukurlah meski tua. Jemaat kalau bisa ikut menyanyikan. Bersyukurlah meski tua. Bersyukurlah meski tua. Awet muda Tuhan berikan pada yang bersyukur. Bersyukurlah meski tua. Bersyukurlah
bersyukurlah meski tua. Marilah kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh merenungkan masalah yang sangat penting di dalam hidup manusia, karena setiap manusia mendambakan panjang umur dalam hidupnya. Dan apa yang sudah kami dengar, kiranya boleh benar-benar menjadi rema di dalam hidup dan kehidupan kami, kerja dan pelayanan kami, sehingga semua yang ikut mendengarkan firman Tuhan melalui IOY 185 ini akan menjadi seorang yang hidup panjang umur tetapi tetap sehat dalam segala bidang. Nama Tuhan yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih
saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap Kristen terhadap panjang umur yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lydia Purnama beserta Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah mengisi persembahan pujian di ibadah online Yamari yang ke-185 ini, serta tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh pengurus Yamari Pusat dan pengurus Yamari Perwakilan di setiap daerah untuk bergabung dalam doa untuk perjalanan Anjang Sana tim PI Yamari Pusat ke 8 kota di seluruh Indonesia. Ibadah ini pertama kali dilakukan pada tanggal 2 April 2024 yang lalu dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 9 dan 16 April 2024 yang akan datang. Dan link Zoom akan dikirim di setiap grup Yamari. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sahabat Yamari dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, hari ini Sabtu 6 April 2024, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dengan topik sikap Kristen terhadap panjang umur yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura dalam ibadah online Yamari yang ke-185 ini. Kami bersyukur sangat memberkati kami, dan juga biarlah seluruh uraian kebenaran firman Tuhan dapat kami terapkan dalam seluruh kehidupan kami. Juga terima kasih untuk tim penata layanan dalam pelayanan yang menambah sukacita. Demikian pula Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang melengkapi khotbah dengan mempersembahkan pujian yang indah yang diiringi musik oleh istri Ibu Evangelis Lydia Purnama, dan semuanya kami percaya akan menjadi hormat, kemuliaan, dan kepujian kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan Ibu Evangelis Lydia Purnama yang memainkan musik mengiringi persembahan pujian, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, dan juga Bapak Pendeta Andreas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan bersama-sama dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan memohon untuk tuntunan dan pimpinan Tuhan kepada seluruh hamba-hamba-Mu, tim penata layanan maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari selanjutnya, sehingga ibadah ini dapat memberkati seluruh umat Tuhan yang setia mengikuti, juga mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Yamari. Dan mohon berkat Tuhan untuk kegiatan Yamari ke depan dalam ibadah doa yang dilakukan pada setiap hari Selasa, yang telah dilakukan tanggal 2 dan juga akan dilanjutkan tanggal 9 dan tanggal 16 April untuk menopang perjalanan Anjang Sana tim PI Yamari Pusat ke 8 kota, baik ke Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Samarinda, dan Makassar dari tanggal 24 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2024. Ya Tuhan, pimpin sertai agar ibadah doa ini dapat diikuti oleh seluruh pengurus dan juga sahabat-sahabat Yamari yang bersama-sama tergabung di dalam grup Yamari. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya kasih dan pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup mereka, baik yang sakit dan yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Juga mereka yang dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, dan juga yang masih berada dalam lingkaran masalah dalam seluruh kehidupan mereka, dan mereka membutuhkan jalan keluar. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu menolong mereka serta menuntun mereka untuk keluar dari setiap masalah yang dihadapi, serta kuasa nama Yesus yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Agar demikian Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, dan biarlah hidup mereka juga dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan maupun pemulihan dari anak-anak-Mu pasca dirawat maupun yang masih menjalani perawatan dokter, yakni Evangelis Michael Bambang Suwono pasca operasi katarak pada hari Senin 1 April 2024, Pendeta Yanwar Adisoma yang menjalani perawatan di rumah dan masih memakai sonde, Ibu Silvi Tunggal Wijaya yang kanker rahim, Bapak Lim Sian Liang kanker darah, Bapak Yansen, Ibu Yuliana Hunggu Hamu sakit stroke, Bapak Pendeta Ferry Sitorus yang saat ini diopname di Rumah Sakit Royal Prima Medan karena sakit lambung, gula, dan paru-paru yang sering keluar masuk opname. Dan juga Bapak Tommy Fredrickson Tado ada penyumbatan darah di otak sebelah kiri. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Yuliana Kareri Harat yang mengalami tumor di kandungan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah penyembuh dan dokter ilahi kami menyerahkan kekasih-kekasih-Mu, hamba-hamba-Mu di dalam kuasa, di dalam anugerah Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh mengalami akan mujizat Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati tim medis yang terus merawat mereka, demikian juga obat-obatan yang dipakai. Tuhan berkati agar melalui semua ini Bapa, mereka boleh secepatnya pulih dan kembali, oh Tuhan, aktivitas sebagaimana sedia kala. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk warga masyarakat di beberapa daerah yang masih terus mengalami bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, angin puting beliung, banjirop karena gelombang air laut yang tinggi, tanah longsor, dan penyakit DBD. Juga para pengungsi karena imbas dari berbagai bencana-bencana ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan juga BPDD serta semua relawan atau LSM yang menangani para pengungsi, agar mereka selalu dan sentiasa terus diberkati Tuhan, sehingga seluruh pelayanan mereka dapat berimbas untuk memulihkan keadaan daripada seluruh warga masyarakat yang dilanda dengan berbagai bencana, dan juga mereka yang ada di tempat pengungsian. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-185 ini. Dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Dan sebelumnya, kita akan menaikkan pujian berkata, Aku punya Tuhan yang besar.
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-186. Tuhan Yesus memberkati kita semua.